Shalom, selamat pagi saudara. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam santapan rohani. Doa dan harapan saya, kita senantiasa ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Baiklah, sebelum kita akan melakukan kegiatan kita di sepanjang hari ini, marilah kita awali dengan mendengarkan firman Tuhan. Yang sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, ada ungkapan syukur Bapa ketika di pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali. Kami masih diberikan nafas kehidupan, hari yang baru, bahkan kekuatan yang baru. Bapa dalam surga, saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang berkata-kata bagi kami, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh dimengerti, bahkan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-50, ayat 1 hingga ayat yang ke-23, dengan judul Ibadah yang Sejati. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api mencilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita yang terdapat dalam Mazmur 50 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-23 dengan judul Ibadah yang Sejati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada Mazmur 50 ini terbagi dalam dua kelompok orang di hadapan Tuhan. Kelompok yang pertama terdapat pada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-15, di mana terdiri dari orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kelompok yang kedua kita lihat pada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-23,
adalah orang-orang fasik, di mana bangsa Israel ketika itu. Mazmur 50 ini, baik yang kelompok pertama maupun yang kelompok kedua, adalah manusia-manusia yang tertuduh di hadapan pengadilan surgawi kelak. Apakah di hadapan pengadilan surgawi kelak, seseorang itu dibenarkan atau dihukum, itu urusan Tuhan. Kita bisa lihat pada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Tetapi sebagai orang percaya, kita tentu sudah harus menempatkan diri di kelompok yang pertama sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23, ada beberapa bagian yang bisa kita ambil sebagai penekanan untuk menjadi topik renungan kita. Tetapi saya ambil yang menjadi topik renungan kita dan sekaligus sebagai tema adalah pada perikop pembacaan, yaitu ibadah yang sejati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibadah yang sejati. Apa menurut saudara? Apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Ada banyak bagian firman Tuhan yang menekankan tentang ibadah yang benar atau ibadah yang sejati. Misalnya kita bisa lihat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-27 dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kita juga bisa lihat ibadah yang sejati menurut Roma 12 ayat yang pertama. Dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali ke Mazmur 50 ini. Ibadah yang sejati, ibadah yang murni, menurut Mazmur 50 ini, itu tidaklah sebatas pada ayat yang ke-14 tentang persembahan. Dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Tetapi kalau kita lebih teliti lagi, kita lihat pada ayat yang ke-16, di mana termasuk dalam kelompok yang kedua, dikatakan bahwa tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Nah, pada kelompok yang kedua ini adalah orang-orang yang juga rajin beribadah, tahu memuji-muji Tuhan, bahkan juga dalam memberi persembahan mereka rajin memberi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari nampak seperti yang pemazmur ini katakan pada ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Dikatakan, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 hal kita bisa ada dalam naungan ibadah yang sejati. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau ada dalam naungan ibadah yang sejati itu, ibadah yang benar menurut firman Tuhan? Sesuai nasihat Mazmur 50 ini, yang pertama kita lihat bahwa kita mau selalu ditegur Tuhan dengan selalu membaca Alkitab. Pada ayat yang ke-17, karena dalam Alkitab ada tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu yang pertama, kita boleh ada dalam ibadah yang sejati. Yang kedua,
kita boleh ada dalam naungan ibadah yang sejati adalah kita tidak suka berbuat kejahatan seperti mencuri atau kejahatan lainnya yang dikatakan pada ayat yang ke-18. Yang ketiga, kita boleh ada dalam naungan ibadah yang sejati adalah kita jaga mulut kita, lidah kita dari ucapan-ucapan yang kotor atau menipu atau ucapan makian. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita datang beribadah, kita mau dengar firman Tuhan, kita datang kepada siapa? Tentu kepada Yesus. Untuk apa kita datang beribadah? Yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa kita mendengarkan firman Tuhan? Yaitu untuk melakukan firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat yang ke-47a dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, datang, mendengar, melakukan, itulah ibadah yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami tentang ibadah yang sejati menurut firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami tidak hanya untuk datang kepadamu, mendengarkan firman-Mu, tetapi lebih daripada itu Bapa, kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memampukan kami lewat tuntunan Roh Kudus, agar dimanapun kami berada Bapa, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita boleh renungkan bersama di pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita di sepanjang hari ini dan memberkati kita. Salam sejahtera buat kita sekalian. Haleluya. Shalom. Selamat pagi.